Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah pertemuan lanjutan untuk mata kuliah pendekatan konseling humanistik. Kemarin di kelas kita sempat membahas terkait dengan pendekatan person-centered dan juga gestalt terapi. Hari ini kita akan mencoba untuk mendalami lebih tentang pendekatan reality terapi dan juga eksistensial. Kita akan awali dengan reality terapi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya pendekatan humanistik ini memiliki kesamaan di mana sama-sama percaya bahwa setiap individu itu punya kemampuan untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri atau membantu dirinya sendiri. Nah, kalau pendiri di person-centered itu Carl Rogers, kemudian di Gestalt itu Fitzberg. Nah, pendiri reality ini ada William Glasser. Dan salah satu tokoh kuncinya itu adalah Robert Wooding. Kalau teman-teman cek, ada di bukunya Corey itu terkait dengan teori yang disampaikan oleh Wooding, yakni pengembangan dari konsep reality gitu ya. Nah, pendekatan reality ini sendiri itu didasarkan pada teori pilihan, choice theory, yang fokusnya pada encouraging atau membuat konseli itu menemukan atau memahami serta mau melakukan tanggung jawab tentang apa-apa yang ingin dia lakukan di masa kini, gitu ya. Kemudian konseli diharapkan bisa atau mampu mempelajari cara-cara yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Kalau kita lihat nanti yang akan banyak coba digali adalah terkait dengan kebutuhan sekaligus juga keinginan dia. Nah, kita akan lihat lebih lanjut tujuannya apa. Tujuan dari counseling reality ini sendiri, teman-teman bisa simak di sini ya, bahwa individu itu diharapkan dia bisa mengambil tanggung jawab dan juga memenuhi kebutuhannya, entah kebutuhan tentang sesuatu yang perlu dia miliki, kekuatan, kebebasan, kesenangan dengan cara yang memuaskan. Cara yang memuaskan di sini bisa dikatakan adalah cara yang bisa kemudian menghasilkan output sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Sementara konselor itu berperan secara umum untuk mengeksplorasi keinginan si konseli dan sekaligus juga melakukan analisis usaha yang telah dilakukan konseli. Untuk eksplorasi keinginan ini biasanya konselor akan menggunakan talking therapy atau wawancara konseling secara umum dan kemudian juga bisa menggunakan kuesioner evaluasi diri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk betul-betul dapat memotret keinginan serta kebutuhan si konseli itu sendiri. Setelah kita mengetahui betul apa keinginan dan kebutuhannya, konselor nanti akan coba untuk membantu konseli untuk melihat apakah dia sudah melakukan usaha yang relevan untuk bisa mewujudkan keinginannya ataupun untuk mencapai kebutuhannya. Nah, analisis usaha ini dilakukan untuk mengukur apa saja yang telah atau sedang dia lakukan, dia pikirkan atau dia rasakan si konseli itu sendiri yang kaitannya dengan pencapaian-pencapaian keinginan dan kebutuhan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ingin menuju kota A, apakah konseling itu sudah on track? Apakah dia sudah mencari jalan untuk ke sana? Ataukah dia justru melakukan hal yang sebaliknya, justru menjauhi lokasi yang dia inginkan? Begitu. Nah, untuk prosedurnya, teman-teman, ada singkatan yang mungkin akan mempermudah teman-teman untuk mengingat dan mencirikan pendekatan reality ini sendiri. Disingkat sebagai WDEP. Yang W yang pertama, W-nya adalah wants, yakni keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang konseling mungkin sampaikan. Seperti mungkin dia
punya kebutuhan untuk dihargai, atau dia sebenarnya tipe orang yang ingin bisa berbaur dengan banyak orang, dan seterusnya. Jadi dianalisis wants-nya. Apa saja sih keinginannya? Dan yang menarik dari sini, teman-teman, wants yang ada pada pendekatan reality ini mungkin mirip dengan istilah conditions of worth yang ada di pendekatan person-centered. Meskipun begitu, keduanya itu diartikan secara berbeda dan juga dimaknai berbeda meskipun akan terdengar sama. Dan cara memperlakukannya di person centered dan juga reality berbeda. Kalau di sini lebih dianalisis untuk apa yang diinginkan, apa yang kemudian menjadi kebutuhan. Jadi dieksplorasi lebih dalam. Mungkin kalau person centered itu akan dijadikan sebagai gambaran bahwa oh ternyata individu memiliki pikiran tertentu atau perilaku tertentu itu karena ada kondisi-kondisi yang dia syaratkan. Aku harus, aku ingin dan seterusnya gitu. Itu ya sedikit perbedaan terkait dengan person centered dan juga reality. Setelah tadi kita tahu betul terkait dengan wants-nya, kita akan mencoba membantu konseli untuk mengeksplorasi apa saja yang sudah dia lakukan dan tujuan yang mana yang ingin dia capai. Dan di sini bisa ditanyakan berbagai usaha, bisa terkait dengan usaha-usaha yang sekarang sedang dilakukan atau yang sudah. Dan kita juga mungkin akan menanyakan tentang bagaimana perasaannya setelah melakukan usaha-usaha itu dan bagaimana hasilnya. Baru nanti, setelah kita mendapatkan data terkait dengan kebutuhan dan juga apa yang dilakukan oleh konseli, konselor dapat membantu konseli untuk mengevaluasi. Kira-kira wants dan do or direction-nya itu match atau tidak. Artinya saling mendukung atau tidak. Mungkin wants-nya itu A, tapi ternyata cara untuk mendapatkan A ini tidak sesuai, tidak relevan, justru malah membuat dia jauh dari tujuannya. Nah, ketika terjadi evaluasi yang seperti itu, maka nanti akan ada tahap selanjutnya, yakni plans. Mencoba untuk memodifikasi cara-cara yang sudah dilakukan tetapi tidak efektif, menggunakan cara-cara yang mungkin diduga lebih efektif. Dan konseling ini diharapkan bisa aktif untuk memberikan ide terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Dan biasanya follow up-nya adalah mereka akan diberikan kontrak, kemudian mencoba terlebih dahulu cara-cara yang baru, kemudian datang kembali ke konseling untuk menyampaikan progresnya. Nah, yang menarik juga di konseling reality ini sendiri, konseling reality ini akan fokus pada hal-hal yang sekarang dan juga kedengarannya merupakan tipe konseling yang cepat. Jadi dia bukan konseling seperti psikoterapi yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu. Oke. Kita lanjut dengan strateginya. Tidak berbeda dengan jenis-jenis konseling yang lain, strategi yang dilakukan juga sama ya. Keterampilan atau kemampuan konselor untuk bertanya, mengeksplorasi keinginan konseli, dan juga mungkin bisa dieksplorasi lebih dalam terkait dari mana keinginan itu muncul, apakah dari diri sendiri, atau mungkin dari ekspektasi orang di sekitar. Misalnya orang tuanya berharap dia seperti ini, akhirnya dia punya keinginan untuk seperti ini, gitu misalnya. Ataupun juga teman-teman bisa gali dari teman-temannya, keinginannya seperti apa, mungkin kakek neneknya karena dia tinggal dengan neneknya, kemudian eh, bapak ibu guru mungkin karena dia merasa dekat dengan guru-guru di sekolah dan seterusnya. Jadi memang eksplorasi ini menjadi bagian yang penting dengan menggunakan keterampilan bertanya, baik pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, selain itu, konselor reality biasanya juga menggunakan humor, memberikan humor-humor yang membuat suasana proses konseling ini tidak kemudian em, apa ya, tegang begitu ya. Tapi humor ini juga perlu diperhatikan bahwa humornya tentu saja masih pada konteks apa yang disampaikan di
konseling. Jadi bukan humor-humor yang bersifat bullying begitu enggak ya, tapi lebih ke humor untuk mencairkan suasana dan juga ini sebenarnya cara untuk membangun therapeutic relationship dengan si konselingnya itu sendiri. Kemudian hal lain yang sering digunakan juga dalam konseling reality itu metafor. Metafor itu pengibaratan, perumpamaan untuk menjelaskan lebih baik atau lebih mudah kepada konseli. Misalnya tipe-tipe konseli yang mereka cenderung ibaratnya puitis atau mereka cenderung suka dengan perumpamaan-perumpamaan, itu akan lebih efektif ketika kita bisa memberikan gambaran terkait dengan perasaannya melalui perumpamaan tertentu. Misalnya, seorang konselor menyampaikan bahwa dia itu seperti apa ya, pusing gitu. Kadang-kadang kalau di kelas misalnya dia bilang gitu, saya tuh merasa pusing kalau di kelas dan saya merasa diasingkan sendiri dan seterusnya. Oh, nampaknya mungkin dengan menyampaikan misalnya metafora, mungkin seperti kamu berada di tengah kota yang ramai dan kamu tidak dikenal atau kamu merasa terasingkan meskipun dalam keramaian dan seterusnya. Ya, metafora-metafora seperti itu yang mungkin bisa digunakan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konfrontasi. Konfrontasi sering kita gunakan pada pendekatan-pendekatan kognitif ditujukan untuk membuat konseling menyadari tentang apa yang dirasakan. Tapi pada intinya, konfrontasi ini adalah mencoba untuk membantu konseling untuk mengetahui betul dua hal berbeda yang telah dia sampaikan. Jadi perlu dikonfrontasikan. Sebenarnya mana yang kebetulan eh, menjadi fokusnya si konseling? Mana sih yang sebenarnya menjadi fokusnya konseling? Begitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan pendekatan konseling reality. Nah, pendekatan lainnya yang kita juga akan pelajari di konseling humanistik ini adalah existential therapy. Mungkin dari teman-teman sudah sering mendengar istilah eksistensial ya. Eksistensi itu mungkin juga sebenarnya menggambarkan terkait dengan pendekatan ini. Karena yang namanya eksis, seseorang misalnya eksis di Instagram, artinya dia mungkin posting apa namanya story atau feed itu cukup sering. Tapi kalau yang tidak eksis mungkin dia jarang begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan keberadaan gitu ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Nah, existential therapy ini merupakan pendekatan yang fokus pada eksplorasi tentang keberadaan. Ya, tadi seperti saya bilang, keberadaan. Keberadaan di sini lebih mengarah pada keberadaan individu sebagai manusia, gitu ya. Melihat tentang adanya pilihan, kebebasan, tanggung jawab hidup di mana setiap manusia itu bisa menentukan arah dan tujuannya sendiri. Self-determination dan juga sepertinya self-direction juga kalau di sini gitu ya, dapat mengarahkan dirinya sendiri dan membedakan dengan orang lain. Kalau dilihat Ibu, ini berarti kan sama ya dengan pendekatan reality. Iya, secara umum sebenarnya akar dari humanistik itu sendiri mirip gitu ya. Karena tadi seperti saya bilang, setiap individu itu dipercaya bahwa dia punya potensi untuk mengembangkan dirinya. Jadi meskipun mungkin akhirnya terpecah menjadi beberapa pendekatan seperti Gestalt, person-centered, kemudian existential reality, tapi dasarnya humanistik itu sama, bahwa mempercayai potensi individu. Gitu. Nah, konsep dasar yang bisa kita apa ya, kita catat gitu ya dari teori eksistensial itu adalah tentang makna, kemudian tentang hidup di dunia yang pertama, yang kedua makna, yang ketiga transcendent, kemudian yang keempat adalah kebebasan dan pilihan. Mungkin bagian yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, hidup di dunia ini tidak hanya sekedar soal ya sudah aku udah dilahirkan gitu ya, tetapi sebenarnya ini berkaitan dengan eh,
membantu individu untuk melihat tentang makna kehidupan dan juga kematian. Karena yang namanya kehidupan itu biasanya kebalikannya kan kematian ya. Jadi kedua hal itu mungkin adalah hal yang akan silih berganti untuk apa ya disaksikan oleh setiap individu. Jadi mungkin kepergian orang terdekat, kemudian kelahiran, lahirnya misalnya ponakan, anak dan seterusnya. Dan di situ coba dimaknai. Tidak hanya sekedar hidup ya hidup. Bahkan ada mungkin yang ngerasa bahwa saya tuh hidup tapi rasanya flat. Nah, itu kan berarti mungkin ada tujuan atau makna yang belum ditemukan, begitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian bagian yang kedua, ini cukup menarik teman-teman karena berkaitan dengan makna. Apapun di dunia ini, setiap orang bisa memberikan makna terhadap sesuatu itu sesuai versinya masing-masing. Dan eh, konselor eksistensial dia akan fokus pada makna individual. Artinya mencoba melihat makna-makna yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi melihat sesuatu secara individual dan penuh pemaknaan. Makna dari saya tentang sesuatu itu mungkin akan berbeda dengan makna dari teman-teman semuanya. Dan itu menjadi hal yang oke, gitu ya, tidak perlu untuk diperbandingkan, tetapi untuk saling dihargai dan diempati. Gitu. Nah, selanjutnya transcendent ini berhubungan dengan apa yang lebih besar dari diri sendiri, seperti hubungan dengan Allah. Ini berkaitan dengan salah satu teori Viktor Frankl tentang logoterapi. Ini juga menyangkut tentang spirituality, hubungan kita dengan Tuhan kita, Allah gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu memiliki makna tentang sesuatu juga. Gitu. Jadi dia mungkin akan memaknai dirinya itu kecil sebagai seorang hamba misalnya. Jadi dia tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang sesuatu, misalnya begitu. Nah, itu salah satu wujud dari pemaknaan transcendent. Kemudian yang terakhir, kebebasan dan pilihan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan itu dimiliki setiap individu. You have a choice gitu ya. Kamu punya pilihan yang dengan pilihan itu kamu bisa mengarahkan dirimu kemana saja. Jadi eh, individu itu cenderung punya pilihan atau punya kesempatan untuk memilih dan juga mengarahkan dirinya sendiri. Dan disitulah sebenarnya muncul istilah terkait dengan authenticity. Authenticity itu keaslian diri. Jadi orang yang cenderung memiliki makna tentang dirinya, dia tidak akan banyak ikut-ikutan orang lain, tapi dia sudah memilih sesuatu karena dia sadar betul akan konsekuensinya dan tanggung jawabnya, maka dia memilih itu. Cenderung orang-orang yang seperti itu punya jiwa-jiwa yang autentik. Dan ini juga yang menjadi konsep dasar di pendekatan eksistensial. Tujuan konselingnya seperti apa? Tujuan konselingnya adalah menemukan makna ya, menjalani dan mengalami dengan penuh kesadaran hidup dan juga mungkin proses konselingnya juga dimaknai. Tidak hanya sekedar datang ketemu konselor, pulang, masalah selesai, tidak seperti itu. Tapi dimaknai bagaimana prosesnya berjalan. Kemudian yang terakhir, menjadi diri yang lebih autentik. Seperti saya bilang tadi di bagian akhir di konsep dasar, bahwa orang dengan pemaknaan yang baik dan kesadaran betul tentang dirinya, dia cenderung lebih otentik dalam bertindak. Tidak terlihat pura-pura, tidak terlihat dibuat-buat, tapi terlihat asli. Begitu ya. Dan itu mungkin menjadi sosok yang enak gitu ya. Diajak apa ya ibaratnya? Diajak berinteraksi itu enak karena dia tidak dibuat-buat. Dan memang kalau tulus ya tulus gitu. Itu, teman-teman. Dan selanjutnya tugas konselornya apa kalau begitu di eksistensial ini? Saya sempat singgung sedikit di kelas bahwa eksistensialmu ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan cenderung filosofis.
gitu ya. Nah, salah satu tugas konselornya itu sebenarnya yang utama adalah mendengarkan aktif dan menemukan makna tanggung jawab tentang bisa konteks kehidupan ataupun kematian. Begitu. Jadi yang namanya mendengarkan aktif itu tidak hanya kemudian kita mendengarkan dengan seksama dan sudah, tapi tentu saja kita bisa memberikan feedback dalam bentuk refleksi mungkin, empati, yang kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh konselingnya. Kemudian bagian yang kedua, mengukur sejauh mana individu mampu menjalani hidup. Jadi selain yang diukur tadi terkait dengan makna tanggung jawabnya, konselor eksistensial ini juga diharapkan bisa mengukur ini seseorang yang bisa untuk menjalani hidup dengan baik atau tidak sih, atau dia ada yang kurang, maka bagian mana yang perlu dibantu untuk eh, dilatihkan misalnya, atau diberikan masukan dan seterusnya gitu ya, atau diarahkan bersama gitu ya sesuai dengan tujuannya. Nah, ini salah satu bagian dari eksistensial itu ada teknik logoterapi. Teman-teman bisa lihat ada 4 teknik yang biasa digunakan. Mungkin masing-masing apa namanya buku atau masing-masing referensi itu kadang punya penjabaran tersendiri ya terkait dengan logoterapi. Ada yang oh itu nggak ada ininya Bu dan seterusnya. Nanti boleh di-compare silahkan ya. Untuk yang pertama adalah self-detachment. Jadi membantu individu untuk mendekatkan diri pada masalah dan gejala yang dialami. Cenderung tadi eksplorasi lebih banyak pada apa yang terjadi saat ini dan bagaimana memaknainya. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan pada masalahnya dan gejala yang dialami. Gitu ya. Jadi model eksplorasi sebenarnya di sini. Kemudian yang kedua, modulasi sikap. Ini membantu individu untuk melihat situasi diri dari perspektif yang berbeda dan memfasilitasi dalam memilih sikap yang memberikan makna. Jadi yang perlu juga untuk dibantu di sini kalau menggunakan logoterapi itu mengarah pada individu dibantu untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Kadang kita merasa benar dengan pandangan kita, padahal kita mungkin belum melihat cara pandang yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, self transcendent. Ini membantu individu menerima situasi, masalah yang dialami dan menemukan makna baru. Jadi memang transcendent ini yang tadi sudah kita bahas sedikit, ini membantu individu menerima situasi dan masalah, melihat bagaimana posisi dia dibandingkan dengan dunia yang begitu besar, dunia yang mungkin begitu banyak tantangan dan seterusnya. Dia kemudian mencoba untuk mencari atau menemukan makna baru, mungkin juga berkaitan dengan spiritualitasnya. Dan profilaksis ini meyakinkan individu untuk memperluas semua potensi yang dimiliki untuk mengejar tujuan hidup yang bermakna. Artinya mau tidak mau untuk bisa memiliki makna tentu harus memiliki tujuan juga. Dan di sini menjadi hal yang menarik ketika teman-teman kalau menggunakan pendekatan eksistensial perlu untuk meyakinkan konseli bahwa banyak potensi untuk mengejar tujuan hidupnya dan juga makna yang ingin dia dapatkan. Gitu. Oke, jadi itu tadi teman-teman terkait dengan penjelasan pendekatan reality dan juga pendekatan eksistensial. Semoga bermanfaat ya.